Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya dari kelas 12 Multimedia 2. Dalam pelajaran teknik pengolahan audio dan video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat alur proses produksi multimedia. Alur proses produksi multimedia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahap praproduksi. Yang kedua, tahap produksi. Yang ketiga, tahap pasca produksi. Di sini saya akan membahas secara berurutan dari tahap yang pertama, tahap praproduksi, yaitu proses penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi atau syuting film maupun video. Tahapan praproduksi yang pertama, ide dan pemilihan konsep, merupakan realisasi dari sebuah ide, pemikiran, dan gagasan yang bertujuan untuk menuangkannya ke dalam media visual dan audio. Yang kedua, sinopsis adalah ringkasan cerita atau film yang dibentuk pemendekan dari sebuah film dengan memperhitungkan unsur-unsur cerita dalam film tersebut. Membuat sinopsis merupakan suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan film yang panjang dalam bentuk singkat. Sinopsis biasanya dibatasi oleh jumlah halaman, misalnya 1 atau 2 halaman, 1/5 atau 1/10 dari panjang film. Langkah-langkah membuat sinopsis: yang pertama, mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan yang penting. Yang kedua, menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan. Yang ketiga, gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita. Yang keempat, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi agar dicari garis besarnya saja. Yang kelima, sinopsis tidak boleh menyimpang dari cerita dan isi dari keseluruhan film. Tahap selanjutnya, skrip atau skenario, membuat rancangan audio sesuai treatment penulisan naskah secara rinci yang mengembangkan tokoh utama pada sinopsis menjadi sebuah cerita yang menarik dan informatif, diawali dengan penjelasan dan pengenalan setiap karakter dalam cerita secara menyeluruh. Tahap ketiga, storyboard, sebuah teknik syuting manajemen. Ini dibuat daftar pengambilan gambar di setiap adegan dan divisualisasikan dalam bentuk sketsa gambar atau storyboard. Lanjut ke alur proses produksi multimedia yang kedua, yaitu tahap produksi adalah proses pelaksanaan produksi atau syuting yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses produksi. Yang perlu disiapkan dalam proses produksi adalah directing atau penyutradaraan. Sutradara atau direktur adalah orang yang memimpin pelaksanaan syuting dan bertugas mengatur bagaimana tim dalam pembuatan film. Yang kedua, penguasaan kamera dan teknik syuting. Angle adalah suatu sudut pandang pengambilan gambar yang dapat dilihat dari viewfinder pada sebuah kamera film atau video, di mana pemilihan angle sangat berperan penting dalam menciptakan unsur artistik pemahaman cerita dalam pengadeganan yang sesuai dengan skrip atau naskah. Lighting atau pencahayaan, sebuah proses pengambilan gambar diperlukan adanya pencahayaan, baik itu didapat dari sumber natural, sinar matahari, ataupun melalui sinar lampu. Komposisi merupakan pengaturan posisi gambar, ukuran, dan kedalaman ruang perspektif untuk menghasilkan sesuai dengan tuntunan skrip atau naskah. Log, diperlukan adanya log atau catatan syuting yang dibuat untuk menjelaskan penandaan tiap gambar yang sudah selesai diambil, dilengkapi dengan keterangan koordinat waktu pada kaset yang digunakan. Proses ini akan sangat membantu mempercepat proses pengeditan gambar. Lanjut ke alur proses produksi multimedia tahap ketiga, yaitu pasca produksi adalah proses penyelesaian akhir dari sebuah rangkaian produksi yang meliputi mengedit gambar, penambahan titel, grafik, animasi, special effect, penambahan musik, sound effect, audio dubbing, output ke media video. Pembagian tahap pasca produksi: yang pertama, offline, terdiri dari capture dan edit. Yang kedua, online, terdiri dari visual effect, compositing, motion graphic, color grading, dan sound effect. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai alur proses produksi multimedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.